البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-hadits salis wal ishrun ba'dal mi'atain 222. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Ummi Qais binti Mihsan radhiyallahu anha annaha atat bibnin laha shaghir. Dia datang membawa anaknya yang masih kecil, lam yakulit ta'am, belum memakan makanan, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijri. Kemudian Rasulullah SAW mendudukkan anak itu ke pangkuan beliau, ke riba beliau. Fa bala ala saubih. Kemudian anak itu mengencingi pakaian Nabi. Fada'a bima. Selanjutnya Nabi minta didatangkan air. Fanadhah. Selanjutnya kemudian Nabi memercikkan air. Dalam riwayat yang lain rasyah, memercikkan. Walam yaghsil. Nabi tidak mencucinya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Bukhari hanya ada di 2 nomor. Kalau Muslim 3 atau 4 nomor. Iya, ini 223. Betul. Kita lihat di sini gurunya Bukhari di malam ini sudah 1000 tahun lebih ya. Yang dibaca di malam ini sama dengan guru beliau di malam yang sebelumnya, sama-sama Abdullah bin Yusuf. Beliau adalah siapa ini ya? Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf At-Tinisi Al-Misri. Siqah sabtun fi Muwatta'i Malik. Qala akhbarana Malik, sama ya dengan nomor sebelumnya, akhbarana Malik juga, Abu Abdullah Imam Darul Hijrah. Cuma yang gurunya Malik yang lain. Ani bin Syihab. Ini Imam Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, imamun bila mudafa'ah, Madaniyun summa Syami. Dan beliau adalah min shighari tabi'in kecil, muridnya Anas bin Malik. An Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah ibni Mas'ud. Beliau buta tetapi ilmunya hebat sekali. Beliau adalah guru dari Umar bin Abdul Aziz. Beliau min kibari tabi'in. Beliau Abu Abdullah Ubaidullah bin Abdullah. Beliau dikatakan termasuk fuqaha Madinah Sab'ah. Salah satu dari 7 fuqaha Madinah yang terkenal itu, Madani. An Ummi Qais binti Mihsan. Ini sahabiyat. Namanya diperselisihkan, ada yang mengatakan namanya Aminah, ada yang mengatakan namanya Hudzafah, tidak masalah. Beliau Al-Asadiyah dari Bani Asad. Bani Asad apa ya? Singa ya, Asad. Al-Asadiyah. Saudari dari Ukasah bin Mihsan ya. Iya. Salah satu dari 70.000 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Iya. Dan umurnya sangat panjang. Tidak disebutkan di dalam tahdhib dan yang lainnya wafat tahun berapa, tapi dikatakan memang umurnya jauh lebih panjang dari keumuman wanita. Dan beliau memiliki riwayat dalam Bukhari Muslim 2 hadis. Annaha atat bibnin laha, bahwasanya dia, tentunya ini Ubaidullah mendapatkan cerita dari Ummu Qais. Ubaidullah tak mungkin jumpa langsung peristiwa itu karena beliau bukan sahabat. Datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa anaknya yang masih kecil. Laha jar majrur boleh dikatakan sebagai naat pertama dari ibnin, shaghir sebagai naat yang kedua. Jadi anaknya masih kecil, bukan anak yang besar. Ditambah dengan naat ketiga, lam yakulit ta'am. Ini sifatnya yang ketiga, dan inilah yang dipersyaratkan oleh para ulama, yaitu kencingnya tidak perlu dicuci untuk anak laki-laki ini selama dia belum memakan makanan. Apa maksudnya makanan di sini? Yaitu ma yasuddur ramaq, makanan yang memang memenuhi perut.
Maksudnya kalau kita makan makanan jenis ini, kita merasa kenyang, makanan asasi, mungkin beras atau mungkin jagung atau gandum, tergantung dia orang dari daerah mana. Intinya ini makanan asasinya, itu ta'am. Maksudnya bagaimana? Yaitu dia masih mencukupkan diri dengan susu, berarti memang dia masih kecil, hanya sudah merasa cukup dengan air susu ibu. Adapun kalau sudah makan makanan yang lain, maka hukumnya sama dengan hukum orang dewasa, yaitu kencingnya wajib dicuci. Apalagi kalau sudah makan jengkol, makan petai, makan durian, makan entah apa aja yang sudah masuk. Ya jelas, es krim mungkin masih sedap lah. Tapi kadang makanan semakin sedap memang jadi apa? Beraknya makin busuk. Tapi kalau bayi hari-hari pertama masih tak masalah. Tuh ya, nggak tahu kalau sudah makan jering, entah. Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk apa ini? Dalam riwayat-riwayat yang lain, yaitu untuk ditahnik. Memang masih kecil dia. Ditahnik, didoakan keberkahan dan seterusnya. Fa'ajlasahu Rasulullah SAW fi hijrin. Kemudian Rasulullah SAW mendudukkan anak ini ke pangkuan beliau. Disebutkan oleh Ibnul Mulaqin rahimahullahu ta'ala, ini masuk dalam bab yaitu kelembutan, yaitu untuk menghibur hati orang tua. Dengan apa? Anaknya kita muliakan, kita letakkan di atas pangkuan kita. Orang tua gembira, apalagi kalau yang memangkunya, yang memangku kan, mendukungnya adalah Rasulullah, jelas mereka gembira sekali. Dan ini masuk dalam al-lutfu bil as-shaghir, yaitu bersikap lembut kepada anak-anak, diletakkan baik-baik. Namanya bayi, tulangnya masih sangat lunak, jangan disikapi dengan kasar. Nanti iya betul patah. Kasihan. Ini anak Ummu Qais. Anak dari Ummu Qais, anak dari Aminah. Anak muda ya, Ummu Qais. Tak tahu, karena tak disebutkan ini awal-awal hijrah ke atau akhir-akhir masa hijrah dan sebagainya. Namun Ummu Qais ini masuk Islamnya sudah lama, di masa periode Mekah, jauh sebelum, yaitu sebelum Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah. Lalu beliau ikut pindah ke Madinah juga. Wallahu a'lam. Mungkin karena rata-rata perkawinan mereka memang masih sangat muda. Muda sudah matang, sudah akalnya sudah bagus dan sebagainya. Kemudian dikatakan di sini fabala ala saubih. Selanjutnya anak ini kencing di atas pakaian Nabi. Jelas waktu itu belum ada diapers atau apalah yang dijual sekarang itu. Pampers yang hebat-hebat dulu ya seadanya. Sekedar pakai kain-kain seadanya di masa dahulu. Nah, ternyata mengencingi Nabi, tapi Nabi memang pemaaf dan baik, tahu ini anak kecil belum paham apa-apa dan sebagainya. Maka Nabi mengajarkan syariat yang sesuai dalam masalah ini. Fada'a bima, beliau minta didatangkan air. Nadoha ini dijelaskan oleh Ibnul Mulaqin, yaitu mengucurkan air yang sedikit, bukan banyak. Makanya nadih atau nawadih itu adalah onta yang menyirami kebun tapi dengan air yang tidak seberapa banyak. Karena mungkin sudah tua atau memang tak mampu atau apa. Inti dari nadoha adalah menggunakan air yang sedikit. Walam yaghsilhu, Nabi tidak mencucinya. Ini menunjukkan, kata Ibnul Mulaqin, demikian pula disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga disebutkan oleh Al-Karmani, yaitu al-iktifa bi an-nadh, yaitu mencukupkan diri dengan mengucurkan air sedikit. Dalam riwayat yang lain farosyah, Nabi mencipratkan air, sekarang dicipratkan saja. Tetapi intinya di kawan. Iya, jadi teruraikan. Tapi disyaratkan, kata mereka, yaitu airnya itu memang mengalahkan kencing itu, diperkirakan. Makanya kata Ibnu Mulaqin rahimahullah, dari hadis ini diambil faidah, air yang sedikit itu tidak ternajisi tatkala bertemu dengan kencing, dengan najis yang sedikit. Yang penting air tadi mampu mengalahkannya. Kalau dia yang kalah ya jelas jadi najis. Sekarang boleh pakai spray. Iya, di spray, iya betul.
disembur-sembur. Yang penting apa? Ya bayinya masih yang seperti tadi syaratnya, disyaratkan demikian. Adapun kalau dia itu sudah makan makanan yang lain, dalam artian tidak lagi bergantung kepada air susu ibu, maka secara ijma kata para ulama tadi, kencingnya itu disamakan dengan kencing orang dewasa. Di sini Rasulullah mendapat wahyu. Mungkin bila dengar itu Allah bagi wahyu bagi apa yang perlu dibuat. Betul. Nah itu yang jadi contoh. Ini menunjukkan apa? Takhfif. Kencingnya anak laki-laki itu ada takhfif, ada keringanan di dalam cara pencuciannya. Kemudian disebutkan oleh sebagian ulama, terutama adalah apa? Ulama Hanafiyah. Mereka mengatakan semuanya wajib dicuci, besar kecil, tua muda, laki perempuan, semuanya wajib dicuci karena ini najis. Alasannya apa? Qiyas. Bukan menggunakan dalil. Kalau dalilnya jelas, tapi mereka menggunakan qiyas, yaitu sebagaimana tidak ada perbedaan antara kencing wanita dewasa dengan kencing lelaki dewasa, maka demikian pula bayi. Tapi ini dibantah ulama banyak sekali. Bagaimana kita menggunakan qiyas sementara telah datang nas, telah datang dalil-dalil, baik itu hadis Aisyah yang tadi malam ataupun hadis yang di hadapan kita ini, hadis Ummi Qais, juga hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud dan yang lain-lain. Dalilnya jelas bahwasanya Allah memberikan keringanan untuk kencing anak yang masih belum apa itu tadi, yang belum makan makanan yang lain itu, kecuali untuk anak perempuan. Dan ilahnya kata Imam Ibnul Mulakin dan lain-lain, dan demikian pula Al-Khattabi, ilahnya adalah boleh jadi adalah zat-zat yang ada di kencing anak perempuan, enzim di perutnya dan sebagainya lebih kompleks daripada enzim laki-laki, sehingga boleh jadi baunya lebih busuk, lebih najis dan sebagainya. Tapi masalah najis, semuanya najis. Menurut jumhur semuanya najis. Ada yang mengatakan dengan dalil ini menunjukkan untuk laki-laki kencingnya itu tidak najis, kencingnya suci. Tapi ini dibantah oleh Imam Nawawi rahimahullah, itu tidak betul. Buktinya apa? Nabi tidak membiarkan kencing itu, tetap dikasih air, menunjukkan memang dia najis, namun najisnya itu mukhaffaf, yaitu diperingan. Kalau macam kencing, kenapa ada setimbang? Iya. Makan macam-macam, kemudian makan. Iya. Kita minum selain susu ibu, betulnya susu tim. Susu. Yang penting dia, kalau dia masih tergantung pada susu yang memang menjadi mungkin susu ibu atau penggantinya, maka berarti apa? Maka dianggap hukumnya masih sama dengan anak yang belum minum yang lain. Mungkin ibunya sudah tidak ada atau memang tidak ada wanita yang menyusui, tapi yang menduduki posisi dia adalah susu juga. Kalau makan bubur nasi tak boleh. Masalah sekedar makan boleh, tetapi lihat anak ini masih tergantung susu atau tidak. Kalau tergantung susu, yang tadi sekedar tambahan, dianggap dia masih seperti apa yang di dalam hadis ini. Kalau makan itu tak boleh. Kalau susu dari Nestum kan. Kalau dia sudah tidak tergantung pada susu ibu, tapi makan Nestum, maka ini berarti digabungkan kepada keumuman orang, yaitu wajib dicuci. Tak boleh renggit dengan basuh. Ya. Makanya syaratnya adalah apa? Sebagaimana dalam riwayat yang lain, hadis Aisyah disebutkan dalam riwayat yang lain, apa itu yurdi? Yaitu bayinya masih menyusu, menunjukkan memang, yaitu tadi, memang dia adalah masih tergantung pada susu. Kalau sudah tidak tergantung pada susu, maka hukumnya seperti yang lainnya. Yang ini mana bohaku, yang atas hadis atas Pak Banglia. Iya. Padahal bimain Disebutkan oleh Ibnu Mulakin ini semuanya sama. Fa'atsba'ahu atau nadhahahu atau rasyahu, ini maknanya sama. Intinya adalah airnya sedikit. Yang penting dikejar najisnya itu, bukan najisnya adalah misalkan apa kencingnya agak panjang cuma diperciki yang bagian sini, tentunya keliru. Yang penting semuanya sudah diusahakan diperciki air. Diperciknya dulu. Iya, boleh. mengambil air. Percik. Ini Kecuali kalau kita khawatir, oh yang ini belum kena, ini masih nampak kuning, masih kuningnya, kita tambahin. Makanya disyaratkan memang apa? Mampu mengalahkan, diperkirakan mampu mengalahkan kencing tadi.
Zaman sekarang pakai spray. Iya itu senang pakai spray betul di sumber-sumber. Tapi kita kalau yang kencing budak kecil, dia kencing kan tahu. Makanya yang penting jangan makan yang aneh-aneh dulu. Masih bayi jangan kasih pekasam. Tapi kalau kencing orang dewasa bau. Iya betul. Makanya ini keringanan. Makanya ini adalah apa kabar gembira untuk ibu-ibu atau yang biasa ngurusi bayi. Kalau dikit-dikit kencing ya kita pening. Tapi alhamdulillah ternyata syariat memberikan keringanan. Yang penting bayinya masih makruf itu tadi, hanya minum susu ibu. Cuma ini macam wahyu sama ada Rasulullah mendapat wahyu strict langsung ataupun Rasulullah sudah mengetahui perkara itu sebelumnya. Yang pasti dari wahyu, imma wahyunya sekarang atau wahyu sebelum-sebelum itu. Jelas ini kita tak tahu, tapi yang pasti ini dari Allah Ta'ala memang Nabi. Bagus Allah ilhamkan apa yang perlu dibuat. Betul. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.